Bayangkan, jika setiap pagi Anda hanya perlu mengonsumsi 1 kapsul kecil vitamin, dan beberapa jam kemudian kadar gula darah Anda mulai menurun secara alami. Tidak ada obat kimia, tidak ada suntikan insulin, dan tidak perlu diet ketat yang menyiksa. Terasa seperti mimpi? Mungkin terdengar mustahil, tapi tunggu dulu. Karena dalam beberapa menit ke depan, Anda akan menemukan informasi yang bisa menjadi titik balik dalam hidup Anda, khususnya jika Anda sedang berjuang dengan diabetes, tipe 2, pradiabetes, atau resistensi insulin yang sulit dikendalikan. Fakta mengejutkan ini bukan hasil dari dugaan atau mitos kesehatan yang belum terbukti. Ini adalah hasil dari berbagai penelitian ilmiah yang selama bertahun-tahun telah membuka mata para ahli di seluruh dunia. 4 jenis vitamin yang selama ini mungkin Anda anggap remeh, ternyata memiliki peran penting dalam menstabilkan kadar gula darah, meningkatkan sensitivitas insulin, dan mencegah komplikasi serius akibat diabetes. Dan yang lebih menarik lagi, keempat vitamin ini bukanlah produk mahal yang hanya bisa Anda temukan di luar negeri. Sebagian besar tersedia di apotek lokal, bahkan mungkin sudah ada di dapur rumah Anda saat ini. Video ini dibuat bukan untuk menjual harapan kosong. Kami ingin menyampaikan sebuah kabar baik berdasarkan fakta, bukan imajinasi. Ribuan orang di berbagai negara telah membuktikan bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan harian, termasuk konsumsi vitamin tertentu, dapat memberikan dampak besar terhadap kesehatan mereka. Ada yang berhasil mengurangi kebutuhan insulin, ada yang melaporkan tidur lebih nyenyak dan energi lebih stabil. Bahkan tidak sedikit yang merasakan hilangnya gejala seperti kesemutan, nyeri saraf, atau kelelahan kronis. Namun ada satu hal yang perlu ditekankan sejak awal, vitamin bukanlah sihir yang bekerja dalam semalam. Mereka tidak menggantikan pola makan sehat, olahraga, atau istirahat yang cukup. Tapi jika digunakan dengan benar, dengan pengetahuan yang tepat, dan pendekatan yang konsisten, vitamin dapat menjadi alat bantu alami yang sangat kuat untuk memulihkan keseimbangan metabolisme glukosa Anda. Dalam video ini, kami akan membahas satu persatu vitamin D3, vitamin B1, tiamin, vitamin C, dan biotin, vitamin B cajo. Setiap vitamin akan dikupas secara menyeluruh, bagaimana cara kerjanya di dalam tubuh, bukti ilmiah yang mendukungnya, dan cara terbaik untuk mengonsumsinya agar hasilnya benar-benar terasa. Salah satunya bahkan sangat jarang dibahas oleh dokter, padahal memiliki efek luar biasa terhadap pengendalian gula darah. Kami juga akan menjelaskan cara cerdas dalam memilih bentuk suplemen yang tepat, waktu konsumsi terbaik, dan kombinasi mineral pendukung yang membuat vitamin-vitamin ini bekerja jauh lebih optimal. Jadi jika Anda atau orang yang Anda sayangi sedang mencari jalan keluar dari masalah gula darah tinggi, informasi ini bisa menjadi awal dari perjalanan baru yang lebih sehat, lebih stabil, dan lebih penuh harapan. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari langkah kecil, seperti 1 kapsul vitamin setiap pagi. Dan sekarang, mari kita mulai dengan vitamin pertama, yang sering disebut sebagai hormon matahari. Tapi sebenarnya jauh lebih penting dari yang Anda bayangkan. Vitamin pertama yang akan kita bahas adalah vitamin D3, yang selama ini lebih dikenal sebagai vitamin matahari. Banyak orang mengira fungsinya hanya terbatas pada kesehatan tulang. Namun kenyataannya, perannya jauh melampaui itu. Dalam konteks diabetes, vitamin D3 memiliki pengaruh langsung terhadap sensitivitas insulin dan produksi insulin itu sendiri di dalam tubuh. Ini bukan sekadar teori atau dugaan. Penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa orang dengan kadar vitamin D yang rendah memiliki risiko lebih tinggi terkena diabetes tipe 2, bahkan hingga 50% lebih besar dibanding mereka yang memiliki kadar cukup. Vitamin D3 bekerja layaknya hormon, bukan hanya vitamin biasa. Ia memengaruhi bagaimana sel-sel tubuh kita merespons insulin, yaitu hormon yang bertugas membawa glukosa dari aliran darah ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi. Ketika tubuh tidak merespons insulin dengan baik, maka glukosa akan menumpuk di dalam darah dan menyebabkan kadar gula tinggi. Inilah yang menjadi akar dari resistensi insulin,
kondisi yang sangat umum pada penderita diabetes tipe 2. Lebih lanjut, vitamin D3 juga mendukung fungsi pankreas, organ vital yang memproduksi insulin. Tanpa kadar vitamin D yang memadai, pankreas akan kesulitan menjalankan tugasnya dengan optimal. Kombinasi antara respon sel yang lemah terhadap insulin dan produksi insulin yang terganggu membuat kadar gula darah sulit dikendalikan meskipun seseorang telah menjaga pola makan atau minum obat secara rutin. Inilah sebabnya mengapa vitamin D3 harus mendapat perhatian lebih dalam strategi pengelolaan diabetes. Yang mengejutkan adalah banyak orang dewasa, terutama yang berusia di atas 40 tahun, mengalami kekurangan vitamin D tanpa menyadarinya. Gaya hidup modern yang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan, penggunaan tabir surya yang berlebihan, dan asupan makanan yang miskin vitamin D menjadi penyebab utama. Ditambah lagi, semakin tua seseorang, semakin menurun kemampuan kulit dalam memproduksi vitamin D dari sinar matahari. Kombinasi faktor-faktor ini membuat defisiensi vitamin D menjadi masalah umum yang sering terabaikan. Karena pentingnya peran vitamin D dalam menjaga keseimbangan gula darah, banyak ahli gizi dan dokter kini merekomendasikan untuk melakukan tes kadar vitamin D sebagai bagian dari pemeriksaan rutin, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat diabetes atau berisiko tinggi mengidapnya. Jika hasil tes menunjukkan bahwa kadar vitamin D Anda rendah, maka suplementasi menjadi langkah yang sangat dianjurkan. Dosis umum yang disarankan berkisar antara 2.000 hingga 5.000 IU per hari, tergantung kondisi masing-masing individu. Ini adalah dosis yang dianggap aman dan efektif, terutama bagi mereka yang tinggal di wilayah dengan sedikit paparan sinar matahari atau memiliki kulit gelap yang cenderung kurang efisien dalam menyerap sinar UV. Namun ada satu faktor penting yang kerap dilupakan banyak orang. Agar vitamin D3 dapat bekerja secara optimal di dalam tubuh, ia membutuhkan bantuan dari mineral pendukung bernama magnesium. Magnesium bertugas mengubah vitamin D dari bentuk tidak aktif menjadi bentuk aktif yang disebut kalsitriol, yaitu bentuk yang benar-benar digunakan tubuh untuk mendukung berbagai fungsi metabolisme, termasuk regulasi insulin. Tanpa magnesium yang cukup, suplemen vitamin D3 yang dikonsumsi bisa saja tidak memberikan hasil yang diharapkan. Dengan memahami peran penting vitamin D3 ini, kita mulai melihat bahwa pengelolaan diabetes tidak hanya soal mengurangi gula atau menghindari karbohidrat, tetapi juga tentang memberi tubuh nutrisi yang dibutuhkan untuk berfungsi dengan benar. Dan vitamin D3 bersama dengan magnesium adalah salah satu kombinasi yang sangat krusial dalam upaya itu. Pada bagian berikutnya, kita akan mendalami lebih lanjut bagaimana kombinasi ini memengaruhi energi sel, suasana hati, bahkan kualitas tidur. Semuanya berkaitan erat dengan stabilitas gula darah. Ketika tubuh mendapatkan kombinasi vitamin D3 dan magnesium dalam kadar yang tepat, hasilnya bisa sangat signifikan. Selain mendukung sensitivitas insulin dan fungsi pankreas, kombinasi ini juga berdampak langsung pada kemampuan tubuh dalam menghasilkan energi sel. Hal ini sangat penting karena penderita diabetes seringkali mengeluhkan rasa lelah yang tidak kunjung hilang. Bahkan setelah beristirahat cukup, energi yang stabil sepanjang hari merupakan indikator bahwa metabolisme glukosa berjalan dengan lancar dan bahwa sel-sel tubuh mampu memanfaatkan gula darah sebagai bahan bakar dengan efisien. Lebih jauh lagi, magnesium tidak hanya berperan dalam aktivasi vitamin D, tetapi juga memiliki efek menenangkan sistem saraf. Hal ini menjadikan kombinasi D3 dan magnesium sangat bermanfaat dalam memperbaiki kualitas tidur. Tidur yang berkualitas bukan sekadar waktu istirahat bagi tubuh, melainkan juga saat terjadinya berbagai proses pemulihan metabolisme. Pada penderita diabetes, gangguan tidur merupakan masalah umum yang dapat memperburuk kondisi gula darah keesokan harinya. Oleh karena itu, memperbaiki kualitas tidur melalui dukungan nutrisi yang tepat merupakan langkah penting yang sering diabaikan. Vitamin D3 juga berperan
dalam menjaga keseimbangan hormon lainnya di dalam tubuh, termasuk hormon yang terkait dengan suasana hati. Penelitian menunjukkan bahwa kadar vitamin D yang rendah berkaitan dengan meningkatnya risiko depresi, terutama pada individu yang hidup dengan kondisi kronis seperti diabetes. Maka dari itu, mengoptimalkan kadar vitamin D tidak hanya membantu menstabilkan gula darah, tetapi juga dapat memperbaiki kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Ini penting karena stres emosional yang berkepanjangan dapat memicu lonjakan gula darah melalui peningkatan hormon kortisol. Cara terbaik mengonsumsi vitamin D3 adalah pada pagi hari, bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak sehat. Hal ini karena vitamin D3 bersifat larut dalam lemak dan membutuhkan media lemak agar dapat diserap optimal oleh tubuh. Makanan seperti telur, alpukat, atau minyak zaitun merupakan pilihan ideal. Sebaliknya, mengonsumsi vitamin D3 saat perut kosong sangat tidak disarankan karena akan mengurangi efektivitas penyerapan dan membuat manfaatnya tidak terasa secara maksimal. Magnesium sebagai pendamping vitamin D3 bisa didapatkan dari makanan seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau tua, dan coklat hitam. Namun dalam banyak kasus, asupan dari makanan saja tidak mencukupi, terutama jika seseorang sudah memiliki defisiensi kronis. Dalam situasi seperti ini, suplementasi magnesium dalam bentuk magnesium sitrat atau glisinat bisa menjadi pilihan yang lebih praktis dan efektif. Yang perlu diingat adalah dosis dan bentuk suplementasi sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu dengan ahli gizi atau dokter yang memahami kondisi kesehatan Anda secara menyeluruh. Satu hal penting yang sering luput dari perhatian adalah bahwa vitamin dan mineral bekerja secara sinergis, bukan berdiri sendiri. Artinya, efek maksimal hanya bisa didapat jika masing-masing zat pendukungnya juga tersedia dalam tubuh. Maka ketika berbicara tentang vitamin D3, kita tidak bisa hanya fokus pada kapsul D3 itu sendiri, tetapi juga memperhatikan apakah tubuh memiliki cukup magnesium untuk memproses dan menggunakannya dengan efektif. Dengan memahami hal ini, Anda tidak hanya sedang minum vitamin, tetapi sedang memberi tubuh Anda alat yang tepat untuk menyembuhkan dan menyeimbangkan dirinya secara alami. Kombinasi vitamin D3 dan magnesium adalah salah satu fondasi kuat dalam strategi pengelolaan gula darah yang berkelanjutan. Dan yang lebih penting, ini adalah langkah sederhana yang bisa dilakukan siapa saja. Mulai hari ini, sekarang saatnya kita membahas vitamin kedua yang tak kalah penting, yaitu vitamin B1 atau yang lebih dikenal dengan nama tiamin. Banyak orang hanya mengenal tiamin sebagai vitamin yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan saraf. Namun kenyataannya, peran vitamin ini jauh lebih dalam, terutama dalam konteks pengelolaan diabetes. Tiamin berperan sebagai kunci utama dalam proses metabolisme glukosa, yaitu mengubah gula darah menjadi energi yang dapat digunakan oleh sel. Tanpa cukup tiamin, proses ini terganggu dan akibatnya glukosa justru menumpuk di dalam aliran darah. Bayangkan ketika Anda makan makanan tinggi karbohidrat, seperti nasi, roti, atau mie. Tubuh Anda memerlukan jumlah tiamin yang cukup untuk memproses karbohidrat tersebut menjadi energi. Jika kadar tiamin rendah, maka proses ini berjalan lambat atau tidak efisien, menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak disadari namun berbahaya. Kondisi ini sangat umum terjadi pada penderita diabetes tipe 2, di mana glukosa tetap tinggi dalam darah meskipun insulin tersedia. Inilah salah satu alasan mengapa kontrol gula darah menjadi sangat sulit bagi banyak orang. Penelitian menunjukkan bahwa suplementasi tiamin sebanyak 100 mg per hari dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan mempercepat penyerapan glukosa oleh sel. Ini berarti tubuh Anda lebih mampu mengatur kadar gula darah dengan lebih stabil tanpa mengalami lonjakan tajam setelah makan. Efek stabil ini sangat penting karena fluktuasi gula darah yang ekstrem adalah penyebab utama dari berbagai komplikasi jangka panjang seperti kerusakan saraf, ginjal, dan pembuluh darah.
Tiamin juga memiliki peran penting dalam mengatasi kelelahan kronis yang sering dialami oleh penderita diabetes. Ketika tubuh Anda tidak dapat mengubah glukosa menjadi energi secara efisien, maka Anda akan merasa lelah meskipun telah makan cukup. Dengan meningkatkan efisiensi metabolisme glukosa, tiamin membantu tubuh menghasilkan lebih banyak energi, sehingga Anda merasa lebih bertenaga sepanjang hari. Ini bukan hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga membantu menjaga semangat untuk menjalani gaya hidup sehat secara konsisten. Lebih dari itu, tiamin terbukti membantu memperlambat perkembangan neuropati diabetik, yaitu kondisi kerusakan saraf yang sering menimbulkan gejala seperti kesemutan, mati rasa, atau nyeri di tangan dan kaki. Gejala ini bisa sangat mengganggu dan bahkan menurunkan kualitas tidur dan aktivitas harian. Dengan asupan tiamin yang cukup, sistem saraf dapat dipertahankan dalam kondisi optimal lebih lama. Namun ada satu hal yang perlu diwaspadai. Beberapa obat yang umum diberikan kepada penderita diabetes, seperti metformin dan obat penurun kolesterol, seperti statin, ternyata bisa menurunkan kadar vitamin B1 dalam tubuh. Artinya, seseorang yang rutin mengonsumsi obat ini dalam jangka panjang bisa mengalami kekurangan tiamin tanpa disadari. Inilah sebabnya mengapa suplementasi vitamin B menjadi sangat penting bagi mereka yang sedang dalam pengobatan rutin. Bentuk tiamin yang paling direkomendasikan adalah benfotiamin, yaitu versi tiamin yang lebih stabil dan mudah diserap tubuh dibandingkan bentuk biasa. Benfotiamin memiliki bioavailabilitas tinggi yang memungkinkan vitamin ini mencapai jaringan saraf dengan lebih efektif. Konsumsi benfotiamin secara rutin dapat memberikan hasil yang nyata dalam hal peningkatan energi, pengurangan gejala neuropati, dan pengendalian gula darah yang lebih stabil. Memasukkan tiamin ke dalam rutinitas harian Anda bukan hanya untuk menambah suplemen, tapi untuk memberikan tubuh fondasi yang kuat dalam menghadapi tantangan metabolisme yang datang bersama diabetes. Ini adalah langkah sederhana, namun memiliki dampak yang sangat besar jika dilakukan dengan konsisten dan tepat. Vitamin ketiga yang sering diremehkan, namun ternyata memiliki peran luar biasa dalam mengendalikan kadar gula darah adalah vitamin C. Selama ini, vitamin C dikenal luas sebagai penambah daya tahan tubuh, penangkal flu, atau pelindung dari radikal bebas. Tapi di balik reputasinya yang umum itu, vitamin C menyimpan potensi besar dalam mendukung kesehatan metabolik, terutama bagi penderita diabetes tipe 2. Studi klinis menunjukkan bahwa vitamin C dapat menurunkan kadar glukosa darah setelah makan, yang dikenal dengan istilah glukosa postprandial. Ini penting, karena lonjakan gula darah setelah makan adalah salah satu tantangan terbesar dalam mengelola diabetes. Dalam satu penelitian, konsumsi vitamin C sebanyak 500 mg 2 kali sehari selama 4 minggu terbukti menurunkan nilai HbA1c secara signifikan. HbA1c adalah indikator utama yang mencerminkan kadar gula darah rata-rata selama 2 hingga 3 bulan terakhir, dan penurunan nilai ini merupakan pencapaian besar bagi siapapun yang tengah berjuang mengendalikan diabetes. Namun manfaat vitamin C tidak berhenti di situ. Salah satu ancaman terbesar bagi penderita diabetes adalah stres oksidatif, yaitu kondisi ketika tubuh mengalami kelebihan radikal bebas yang merusak sel. Stres ini mempercepat munculnya komplikasi serius seperti kerusakan pembuluh darah, ginjal, saraf, dan retina. Vitamin C sebagai antioksidan kuat bekerja menetralisir radikal bebas ini, membantu melindungi jaringan tubuh dari kerusakan lebih lanjut, dan memperlambat perkembangan komplikasi kronis yang sering tak terasa di awal. Tapi penting untuk memahami bahwa tidak semua bentuk vitamin C cocok untuk semua orang. Bentuk asam askorbat murni misalnya dapat menjadi cukup keras bagi lambung, terutama jika dikonsumsi dalam dosis tinggi atau bagi mereka yang memiliki lambung sensitif. Karena itu, pilihan terbaik adalah mengonsumsi vitamin C dalam bentuk buffer yang memiliki pH lebih netral
atau dalam bentuk liposomal yang dibungkus dalam partikel lemak kecil agar lebih mudah diserap tubuh. Kedua bentuk ini lebih ramah terhadap sistem pencernaan dan memberikan manfaat yang lebih optimal karena lebih banyak vitamin yang benar-benar sampai ke sel. Untuk mendapatkan efek maksimal, vitamin C sebaiknya dikonsumsi dalam 2 dosis terpisah, misalnya pagi dan sore hari. Ini memastikan bahwa tingkat antioksidan dalam tubuh tetap stabil sepanjang hari dan tubuh memiliki perlindungan yang berkelanjutan terhadap stres oksidatif. Apalagi bagi penderita diabetes yang rentan mengalami kerusakan sel akibat gula darah tinggi, perlindungan semacam ini sangat berharga. Selain itu, kombinasi vitamin C dengan mineral seperti kromium dan zinc terbukti menciptakan efek sinergis yang memperkuat kerja insulin dan meningkatkan metabolisme glukosa. Kromium membantu insulin bekerja lebih efektif, sementara zinc mendukung fungsi pankreas dan berperan dalam menurunkan peradangan yang sering menyertai diabetes. Kombinasi ketiganya, vitamin C, kromium, dan zinc, dapat mempercepat proses pemulihan kontrol gula darah secara alami dan lebih stabil. Memahami cara kerja vitamin C dalam tubuh dan bagaimana ia bisa bekerja lebih optimal ketika dikombinasikan dengan nutrisi pendukung membuka wawasan baru bahwa mengelola diabetes tidak harus selalu dengan pendekatan medis yang kaku. Kadang, solusi terbaik ada pada pilihan sederhana yang sudah tersedia di sekitar kita. Yang penting adalah bagaimana kita menggunakannya dengan benar, konsisten, dan berdasarkan pengetahuan yang tepat. Sekarang kita memasuki bagian yang paling jarang dibahas, namun justru menyimpan potensi luar biasa dalam membantu menurunkan kadar gula darah secara alami, yaitu biotin atau vitamin B7. Selama ini, biotin lebih dikenal sebagai vitamin untuk memperkuat rambut dan kuku. Banyak produk kecantikan mengklaim manfaat biotin untuk memperindah penampilan luar. Tapi sedikit yang tahu bahwa biotin sebenarnya memainkan peran penting dalam metabolisme karbohidrat, khususnya dalam proses pengolahan glukosa menjadi energi. Biotin berfungsi sebagai koenzim yang sangat penting dalam berbagai reaksi enzimatik di tubuh, termasuk di hati. Ia membantu mengubah glukosa menjadi energi yang bisa digunakan oleh sel, bukan disimpan sebagai gula di dalam darah. Dengan kata lain, biotin membantu tubuh menggunakan gula secara efisien dan mencegahnya menumpuk dalam darah sehingga kadar gula darah tetap stabil. Proses ini sangat penting bagi penderita diabetes karena seringkali tubuh mereka tidak mampu memanfaatkan glukosa dengan baik meskipun insulin telah diproduksi. Beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi biotin dalam dosis antara 2 hingga 5 mg per hari dapat menurunkan kadar gula darah puasa dan meningkatkan sensitivitas insulin secara signifikan. Hasil ini bahkan menjadi lebih kuat ketika biotin dikombinasikan dengan kromium dalam bentuk kromium picolinate. Kromium picolinate adalah bentuk kromium dengan daya serap tinggi yang telah terbukti memperkuat kerja insulin di tingkat sel. Kombinasi ini mulai banyak dilirik sebagai pendekatan alami untuk menggantikan atau melengkapi terapi metformin, salah satu obat diabetes yang paling umum digunakan. Keunggulan kombinasi biotin dan kromium terletak pada keamanannya. Berbeda dengan obat-obatan yang sering memiliki efek samping dan tidak cocok untuk semua orang, suplemen biotin dan kromium biasanya lebih mudah ditoleransi oleh tubuh dan jarang menimbulkan reaksi negatif. Selain itu, biotin tidak menumpuk di dalam tubuh karena termasuk vitamin larut air. Artinya, kelebihannya akan dikeluarkan melalui urin, sehingga risiko overdosis sangat rendah. Biotin juga bisa menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mencegah diabetes, bukan hanya mengelolanya. Karena perannya yang mendasar dalam metabolisme karbohidrat, suplemen ini dapat dikonsumsi bahkan oleh mereka yang baru berada dalam tahap resistensi insulin atau pradiabetes. Efeknya yang stabil dan aman menjadikan biotin sebagai salah satu pilihan terbaik untuk intervensi dini sebelum kondisi berkembang menjadi diabetes tipe 2. Cara konsumsi biotin pun cukup fleksibel.
Ia bisa diminum kapan saja sepanjang hari, tetapi hasil terbaik diperoleh jika dikonsumsi bersamaan dengan makanan utama agar penyerapan lebih maksimal. Bila Anda ingin mendapatkan manfaat penuh, sebaiknya kombinasikan dengan chromium picolinate seperti disebutkan sebelumnya. Kombinasi ini telah terbukti membantu tubuh menggunakan glukosa sebagai energi dan bukan sebagai cadangan lemak atau sumber gula darah tinggi yang berkepanjangan. Menariknya, banyak pengguna suplemen biotin melaporkan bahwa mereka merasa lebih jarang lapar dan lebih mudah mengontrol nafsu makan. Ini sangat membantu bagi penderita diabetes yang sering tergoda makanan manis atau tinggi karbohidrat. Dengan kontrol nafsu makan yang lebih baik, risiko lonjakan gula darah pun bisa ditekan sejak awal. Melihat semua manfaat ini, jelas bahwa biotin bukan hanya vitamin untuk kecantikan, tetapi juga salah satu alat bantu alami yang sangat potensial dalam pengelolaan diabetes. Dan seperti halnya dengan vitamin lain, kunci keberhasilan terletak pada konsistensi dalam penggunaan dan pemahaman cara kerja yang benar. Setelah memahami bagaimana setiap vitamin bekerja secara individual dalam mendukung pengelolaan gula darah, sekarang saatnya membahas cara terbaik untuk mengombinasikannya agar efeknya benar-benar terasa di tubuh. Mengonsumsi vitamin tidak sesederhana sekadar menelannya. Ada waktu yang tepat, bentuk suplemen yang lebih efektif, dan kombinasi yang bisa memperkuat manfaat dari masing-masing zat. Mari kita mulai dengan vitamin D3. Waktu terbaik untuk mengonsumsi vitamin ini adalah di pagi hari bersamaan dengan makanan yang mengandung lemak sehat, seperti telur, alpukat, atau minyak zaitun. Karena vitamin D3 larut dalam lemak, tubuh membutuhkan sedikit lemak untuk bisa menyerapnya secara optimal. Jika dikonsumsi dalam kondisi perut kosong, penyerapan vitamin ini akan jauh lebih rendah dan manfaatnya bisa tidak terasa. Selain itu, D3 sebaiknya dikombinasikan dengan magnesium, karena mineral ini diperlukan untuk mengaktifkan vitamin D di dalam tubuh menjadi bentuk aktif yang disebut kalsitriol. Tanpa magnesium, vitamin D3 akan tetap dalam bentuk inaktif dan tidak bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Magnesium sendiri sebaiknya dikonsumsi pada sore atau malam hari, karena juga memiliki efek menenangkan sistem saraf dan membantu meningkatkan kualitas tidur. Beberapa jenis magnesium yang populer dan mudah diserap tubuh antara lain magnesium sitrat dan magnesium glisinat. Selain membantu kerja vitamin D3, magnesium juga memiliki manfaat tersendiri dalam menstabilkan tekanan darah, mengurangi stres, dan meningkatkan energi sel. Vitamin B1 atau tiamin sebaiknya dikonsumsi di pagi atau siang hari karena perannya sangat erat dengan metabolisme energi. Jika Anda mengonsumsi obat diabetes seperti metformin atau obat kolesterol seperti statin, maka suplementasi tiamin menjadi sangat penting karena obat-obatan tersebut dapat menurunkan kadar vitamin B1 dalam tubuh. Bentuk tiamin terbaik untuk penderita diabetes adalah benfotiamin yang lebih mudah diserap dan memiliki stabilitas lebih tinggi di dalam darah. Vitamin C paling baik dikonsumsi dalam 2 dosis, misalnya pagi dan sore hari, agar efek antioksidannya tetap aktif sepanjang hari. Ini penting karena penderita diabetes cenderung memiliki tingkat stres oksidatif yang tinggi sepanjang waktu. Jika Anda memiliki lambung sensitif, pilih vitamin C dalam bentuk buffered atau liposomal yang lebih ramah bagi sistem pencernaan. Bentuk liposomal memungkinkan vitamin C terserap lebih banyak dan lebih cepat karena dilapisi lemak kecil yang mempercepat pengangkutan ke sel. Biotin atau vitamin B7 cukup fleksibel dalam hal waktu konsumsi. Anda bisa meminumnya bersama makanan utama baik pagi, siang, atau malam. Untuk hasil terbaik, kombinasikan dengan chromium picolinate. Chromium membantu insulin bekerja lebih efektif dan mendukung pemanfaatan glukosa di dalam sel. Kombinasi biotin dan chromium ini tidak hanya memperbaiki metabolisme gula, tetapi juga membantu mengontrol nafsu makan dan meningkatkan efisiensi energi tubuh. Kesalahan umum yang sering dilakukan oleh penderita diabetes
ketika mulai mengonsumsi vitamin adalah kurang konsisten. Mereka mencoba selama beberapa hari lalu, berhenti karena tidak melihat hasil langsung. Padahal, vitamin bukanlah obat yang bekerja instan. Mereka memperbaiki sistem tubuh dari dalam secara bertahap dan memerlukan waktu. Rata-rata, tubuh membutuhkan waktu setidaknya 4 hingga 8 minggu untuk mulai menunjukkan perbaikan yang nyata. Penting juga untuk mencatat perubahan yang Anda rasakan selama menggunakan vitamin ini. Perhatikan, apakah kadar gula darah mulai turun? Apakah Anda merasa lebih bertenaga? Apakah tidur menjadi lebih nyenyak? Atau apakah gejala seperti kesemutan dan kelelahan mulai berkurang? Catatan harian seperti ini membantu Anda memahami bagaimana tubuh merespon dan apakah perlu dilakukan penyesuaian dosis atau kombinasi suplemen. Dengan memahami cara konsumsi yang benar dan mengombinasikan vitamin dengan bijak, Anda sedang memberi tubuh alat terbaik untuk memulihkan keseimbangan metabolisme secara alami. Ini bukan tentang kecepatan, tetapi tentang arah dan ketepatan. Dan setiap langkah kecil yang konsisten akan membawa Anda lebih dekat menuju kondisi tubuh yang sehat dan stabil. Salah satu kunci terpenting dalam menjalani program pengelolaan diabetes dengan bantuan vitamin adalah konsistensi. Tanpa disiplin dalam penggunaan, bahkan suplemen terbaik pun tidak akan memberikan hasil maksimal. Vitamin bekerja bukan seperti obat kimia yang langsung memberikan efek dalam beberapa jam, melainkan memperbaiki sistem tubuh secara bertahap dari dalam. Karena itu, dibutuhkan kesabaran dan pemantauan hasil secara berkala untuk benar-benar merasakan manfaatnya. Dalam minggu-minggu pertama setelah mulai mengonsumsi vitamin seperti D3, B1C, dan B7, mungkin Anda belum melihat perubahan yang drastis. Tapi ini adalah masa penting di mana tubuh sedang beradaptasi dan membangun kembali mekanisme metabolisme yang sebelumnya terganggu. Proses ini bisa memakan waktu antara 4 hingga 8 minggu, tergantung pada kondisi tubuh masing-masing individu, tingkat defisiensi sebelumnya, dan gaya hidup sehari-hari. Selama masa ini, penting untuk mencatat semua perubahan yang terjadi sekecil apapun. Misalnya, apakah Anda merasa lebih segar di pagi hari? Apakah tidur Anda lebih nyenyak? Apakah rasa kesemutan di kaki mulai berkurang? Atau apakah Anda merasa tidak lagi mudah lelah setelah makan siang? Gejala-gejala seperti itu seringkali menjadi indikator awal bahwa metabolisme glukosa mulai membaik dan kadar gula darah menjadi lebih stabil. Selain gejala fisik, tentu saja alat bantu yang sangat penting adalah glukometer atau alat ukur gula darah. Luangkan waktu setiap pagi atau 2 kali sehari untuk mencatat hasil pengukuran gula darah Anda. Gunakan buku catatan atau aplikasi ponsel agar data Anda tersimpan rapi. Dengan memantau kadar gula darah secara rutin, Anda bisa melihat tren penurunan atau fluktuasi yang terjadi. Ini membantu Anda memahami apakah dosis vitamin sudah sesuai atau apakah perlu dilakukan penyesuaian dalam pola makan atau aktivitas harian. Beberapa orang mungkin akan merasakan efek lebih cepat, terutama jika sebelumnya mengalami defisiensi vitamin berat. Tapi bagi sebagian lainnya, dibutuhkan waktu lebih lama untuk melihat hasil yang nyata. Hal ini sangat normal. Yang penting adalah tidak menyerah di tengah jalan. Menghentikan konsumsi vitamin hanya karena hasil belum terlihat dalam beberapa hari pertama justru bisa membuat tubuh kehilangan momentum dalam proses pemulihan. Jika setelah 1 hingga 2 bulan penggunaan Anda merasa belum ada perubahan signifikan, jangan langsung menyimpulkan bahwa vitamin tidak bekerja. Mungkin ada faktor lain yang perlu diperiksa, seperti kualitas tidur, tingkat stres harian, atau kombinasi obat yang sedang Anda gunakan. Dalam kasus seperti ini, sangat dianjurkan untuk berkonsultasi dengan dokter atau ahli gizi yang memiliki pengetahuan tentang nutrisi fungsional dan suplemen. Mereka bisa membantu menyesuaikan dosis atau merekomendasikan kombinasi yang lebih tepat untuk kondisi tubuh Anda. Satu hal lagi yang perlu diperhatikan adalah bahwa setiap tubuh itu unik. Ada orang yang responsif terhadap vitamin tertentu, sementara yang lain membutuhkan pendekatan kombinasi atau waktu lebih panjang.
Jangan membandingkan hasil Anda dengan orang lain karena kondisi awal, tingkat keparahan diabetes, dan gaya hidup masing-masing sangat berbeda. Ingatlah bahwa program ini bukan sekadar tentang menurunkan angka gula darah di alat ukur. Lebih dari itu, ini tentang membangun kembali kesehatan metabolik yang utuh. Ini tentang mengembalikan energi, memperbaiki tidur, menjaga sistem saraf, dan mengurangi risiko komplikasi jangka panjang. Maka setiap langkah kecil yang Anda ambil hari ini akan menjadi fondasi bagi kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Setelah menelusuri satu persatu peran dari vitamin D3, B1, C, dan B7, kini saatnya kita merangkum mengapa keempat vitamin ini bisa menjadi bagian penting dalam strategi pengelolaan diabetes Anda. Setiap vitamin memiliki peran unik, saling melengkapi, dan ketika digunakan secara tepat, mereka bekerja tidak hanya menurunkan kadar gula darah, tetapi juga memperkuat sistem tubuh secara menyeluruh. Vitamin D3 membantu tubuh mengenali dan merespons insulin dengan benar. Ia juga mendukung pankreas dalam memproduksi insulin, serta memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menstabilkan hormon yang terlibat dalam metabolisme glukosa. Tapi perannya tidak akan maksimal tanpa kehadiran magnesium yang membantu mengubahnya menjadi bentuk aktif. Kombinasi D3 dan magnesium adalah pondasi utama yang sering diabaikan dalam pendekatan pengelolaan diabetes konvensional. Vitamin B1 atau tiamin menjadi motor utama dalam proses metabolisme energi. Ia memastikan bahwa glukosa yang masuk ke tubuh diproses dan digunakan dengan efisien. Selain menjaga gula darah tetap stabil, tiamin juga melindungi sistem saraf dari kerusakan yang disebabkan oleh lonjakan glukosa. Ini sangat penting karena komplikasi seperti neuropati diabetik sering muncul tanpa tanda awal dan hanya terasa ketika sudah cukup parah. Vitamin C di sisi lain memberikan perlindungan terhadap kerusakan sel akibat stres oksidatif. Perannya tidak hanya menjaga daya tahan tubuh, tetapi juga memperbaiki jaringan, menurunkan peradangan, dan bahkan mampu menurunkan HbA1c dalam waktu singkat. Ketika dikombinasikan dengan zinc dan kromium, vitamin C menjadi senjata alami yang memperkuat kinerja insulin dan meningkatkan stabilitas gula darah harian. Dan tentu saja biotin atau vitamin B7 yang sering dianggap hanya penting untuk rambut dan kuku, ternyata memiliki efek langsung dalam pengolahan glukosa. Ia membantu hati mengubah gula menjadi energi dan meningkatkan sensitivitas insulin secara alami. Kombinasinya dengan chromium picolinate membuat tubuh lebih efisien dalam menggunakan glukosa dan mencegah penumpukan gula dalam darah. Namun, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan. Semua manfaat luar biasa ini tidak akan bekerja secara optimal jika tidak dibarengi dengan gaya hidup sehat. Suplemen hanya akan menjadi alat bantu jika Anda juga menjaga pola makan bergizi, mengurangi konsumsi gula dan karbohidrat olahan, cukup tidur, serta rutin bergerak atau berolahraga ringan. Gula darah adalah cerminan langsung dari gaya hidup Anda, dan setiap keputusan harian, dari apa yang Anda makan hingga berapa lama Anda tidur, mempengaruhi keseimbangan tubuh Anda. Jika Anda baru memulai, tidak perlu merasa kewalahan. Anda tidak harus langsung mengkonsumsi keempat vitamin sekaligus. Mulailah dari satu. Amati reaksi tubuh Anda, lalu secara bertahap tambahkan vitamin lain sesuai kebutuhan. Pendekatan bertahap ini lebih aman, lebih mudah diikuti, dan memberi tubuh ruang untuk beradaptasi dengan perubahan. Penting juga untuk menyadari bahwa informasi adalah kekuatan. Mungkin Anda sendiri tidak sedang mengalami diabetes, tetapi seseorang di keluarga Anda, teman, atau rekan kerja mungkin sedang berjuang diam-diam. Dengan membagikan informasi ini, Anda bisa menjadi perantara perubahan bagi orang lain. Kadang, satu langkah kecil, satu kapsul vitamin, atau satu kesadaran baru bisa menjadi titik balik dalam perjalanan panjang menuju kesehatan. Dan jika Anda ingin hasil yang lebih tepat dan aman, lakukan tes darah sederhana untuk mengetahui kadar vitamin D, B1, C, dan zinc dalam tubuh Anda. Banyak laboratorium kini menyediakan layanan ini,
dengan biaya yang terjangkau, dengan informasi yang jelas. Anda bisa menentukan suplemen yang benar-benar dibutuhkan tubuh Anda, bukan sekadar tebakan atau ikut-ikutan. Terakhir, jangan tunda hingga komplikasi datang. Jangan tunggu gejala memburuk. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memulai perubahan. Tubuh Anda adalah rumah utama Anda, dan Anda bertanggung jawab menjaga keseimbangan di dalamnya. Gunakan vitamin sebagai bahan baku untuk membangun kembali sistem tubuh yang kuat, stabil, dan sehat. Perjalanan mungkin panjang, tetapi hasilnya akan sepadan dengan usaha yang Anda berikan.